warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fuji Salenja dengan NIM 2214040008. Baiklah, di sini saya akan memenuhi tugas dari mata kuliah Hadis Tarbawi, yang mana di sini tugasnya itu membacakan hadis yang ke-9. Yang pada hadis ini menceritakan tentang bagaimana berakhlak kepada kedua orang tua. Bismillahirrahmanirrahim. Hadisu Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala. Hadisu Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala. Ja'a rajulun ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faqala man ahaqqun nasi bihusni sahabati. Qala ummaka. Qala summa man qala summa ummaka. Qala summa man qala summa ummaka. Qala summa man qala summa abuka. Arti perkatanya. Hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu, semoga Allah meridhoinya. Ja'a rajulun, datang seorang laki-laki kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqala, maka dia berkata, man ahaqqun nasi, siapakah yang lebih berhak manusia, bihusni, dengan baiknya, sahabati, sahabat atau persahabatanku. Kemudian Rasulullah berkata, qala ummaka, ibumu. Qala summa, dia bertanya lagi, kemudian siapa lagi ya Rasul? Man qala summa ummaka. Nabi menjawab, ibumu. Qala summa, dia bertanya lagi, siapa lagi ya Rasul? Man qala summa, kemudian dia berkata, Nabi berkata, ibu, ummaka, ibumu. Qala summa, man qala summa, dia bertanya, kemudian bertanya lagi, siapa lagi ya Rasul? Abuka, ayahmu. Di sini Rasul menyebutkan ibu sebanyak 3 kali. Yang mana di sini dia bertanya, qala summa, qala ummak, qala summa, siapa ya Rasul? Qala summa, man qala summa ummaka. Nah, di sini Rasul menyebutkan sebanyak 3 kali. Qala summa man qala summa ummaka. Qala summa man qala summa ummaka. Qala ummaka. Ibumu, ibumu, dan ibumu, kemudian ayahmu. Ayah bukan paling terakhir. Nah, di sini arti secara keseluruhan yaitu hadis ini diriwayatkan oleh Bukhari, Muslim, Ibnu Majah, dan Ahmad. Hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah, semoga Allah meridhoinya. Dia berkata, datang seorang laki-laki kepada Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Maka dia berkata atau bertanya kepada Rasul, siapakah manusia yang paling berhak dengan aku bergaul dengannya sebaik-baiknya ya Rasul? Rasul kemudian berkata, ibumu. Dia bertanya lagi, kemudian siapa lagi ya Rasul? Nabi menjawab, ibumu. Kemudian dia bertanya lagi, siapa lagi ya Rasul? Nabi berkata, ibumu. Kemudian dia bertanya lagi, siapa lagi ya Rasul? Nabi menjawab, ayahmu. Ayah disebutkan paling terakhir. Selanjutnya yaitu penjelasan hadis.
Hadis ini menjelaskan bagaimana seorang anak bergaul dengan baik kepada kedua orang tuanya. Dalam hadis ini Rasul menjawab pertanyaan orang itu, bahwa orang yang lebih berhak kamu berbuat baik sebaik-baiknya, kamu berbakti kepadanya adalah orang tuamu. Di sini Nabi menyebutkan ibumu sebanyak 3 kali. Qala summa man qala summa ummaka, qala summa man qala summa ummaka, qala ummaka, qala summa man qala summa abuka, abuka terakhir. Sebanyak 1 kali. Baru setelah itu yang terakhir qala summa man qala summa abuka. Terakhir adalah ayahmu. Ada 2 pemahaman terhadap hadis ini. Yang jelas pemahaman utamanya adalah bahwa orang yang paling diprioritaskan adalah seseorang manusia, yang paling diprioritaskan oleh seorang manusia untuk dia bergaul sebaik-baiknya adalah kedua orang tuanya. Dalam hal ini tentunya tidak ada perbedaan. Jadi orang tualah yang paling berhak bergaul sebaik-baiknya dengannya. Dalam hal ini tentunya tidak ada perbedaan. Jadi orang tualah yang paling berhak bergaul sebaik-baiknya dengannya, berakhlak dengan tinggi kepada kedua orang tuanya dengan baik, maksudnya bergaul sebaik-baiknya, bertingkah dengan baik, sopan santun, berbakti kepada kedua orang tua, menyantuni kedua orang tua. Kemudian perbedaan pendapat yang ada adalah berdasarkan hadis ini, yang pertama yaitu Allah membedakan derajat atau tingkat kebaktian seorang anak kepada kedua orang tuanya, di mana dalam hadis ini seseorang anak mesti lebih mendahulukan ibunya, karena pada hadis ini ibu disebut sebanyak 3 kali. Kemudian bapaknya, itulah makanya dalam hadis ini disebutkan ibu sebanyak 3 kali. Kemudian bapak 1 kali. Pemahaman seperti ini sangat umum kita dapat dengar pada kaum muslimin. Karena hadis ini kayak seperti lebih menegaskan kepada ibumu, 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 kemudian ayahmu. Maka berbaktilah kepada ibumu, 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 kemudian baru ayahmu. Karena ibumu mengandung, melahirkanmu, dan mengasuhmu. Ayah mencari nafkah, gitu. Dari pemahaman yang pertama ini. Oke, selanjutnya yaitu pemahaman hadis yang ini tidaklah sebenarnya menyebutkan bahwa seorang anak mesti memprioritaskan, mendahulukan ibunya dibandingkan dengan bapaknya. Karena keduanya adalah orang tua dari anak dan sama-sama berjasa kepadanya. Benar sekali. Hanya saja jasanya itu berbeda satu sama lain, tentu, pasti. Seperti ibu, yaitu mengandung, melahirkan, menyusui, mengasuh, dan merawat. Terus yang tidak bisa dibandingkan, ya jelas, ibu mengandung, melahirkan, menyusui, membesarkan, kemudian ayah mencari nafkah. Itu anak-anaknya, membesarkan anak-anaknya. Selanjutnya yaitu pendapat ini didasarkan pada ayat-ayat Al-Quran yang sampai sama sekali tidak membedakan perintah Allah dalam berbakti kepada kedua orang tua, yaitu kepada ibu dan bapak. Karena selalu disebut kedua-duanya sekaligus orang tua. Misalnya dalam Quran surat Luqman yang seringkali dijadikan sebagai landasan untuk membedakan pendapat yang pertama.
Pendapat yang kedua juga mendalami hal ini secara kritis. Di dalam ayat itu disebutkan wa wassaynal insana biwalidayhi, dan kami wasiatkan kepada manusia untuk berbuat baik kepada kedua orang tuanya. Tidak disebutkan di situ hanya ibunya, hanya ayahnya, tetapi kedua orang tuanya atau bapaknya, tapi keduanya. Perlu digarisbawahi, yaitu kedua orang tua. Kemudian setelah ayat itu disebutkan ibu, hamalat hu ummuhu wahnan ala wahnin wa fisaluhu, ibumu telah mengandungmu dalam keadaan lemah dan berlemah-lemah dan menyusukan kamu selama 2 tahun. Orang yang berpendapat di kelompok yang pertama menjadikan sebutan hamalathu ummuhu wahna ala wahnin wa fisaluhu fi amain sebagai landasannya, membenarkan hadis ini yang menyebutkan ibu sebanyak 3 kali. Baru bapak yang terakhir kali, yang sebanyak 1 kali. Dia menyatakan ibu lebih tinggi derajatnya daripada bapak, karena disebutkan khusus pada surah Luqman ayat 14 itu, bahwa ibu memiliki jasa khusus, yaitu hamil, menyusui, dan lain sebagainya. Sementara pendapat kedua yang menyebutkan bahwa orang tua itu sederajat adalah sesudah ayat ini menyebut tentang ibu. Dia langsung menceritakan anis kurli wawasaina wawalidai anis kurli walidaihi ilayyar masir, karena itu bersyukurlah kamu kepadaku, kemudian kedua orang tuamu, kepada kedua orang tuamu. Terus apa fungsi disebutkan ibu di sana? Ibu sebagai contoh tentang betapa besarnya jasa kedua orang tua kepada anak-anaknya. Kenapa ibu yang dicontohkan? Karena jasa ibu itu memang harus khusus, sehingga kita jadi lebih mudah untuk memahaminya. Jadi kalau untuk pemahaman yang pertama, ibu lebih diprioritaskan. Sedangkan pada pemahaman yang kedua, kedua orang tua itu sama-sama diprioritaskan tanpa membedakannya, karena disebutkan pada Quran surah Al-Luqman ayat 14 itu ibu sebagai contoh. Kalau untuk pendapat yang pertama, ibu itu emang sebagai hal yang penting, hal yang inti gitu. Sedangkan pada pendapat yang kedua, ibu itu sebagai contoh, karena dengan contoh itu akan lebih mudah kita untuk memahaminya. Selanjutnya itu kaitan hadis dengan pendidikan. Tentang materi pendidikan, hadis ini menjelaskan tentang akhlak, yaitu akhlak seorang anak kepada kedua orang tuanya, yaitu dengan berbuat baik kepada kedua orang tua, berbakti kepada orang tua, menghormati kedua orang tua. Metode pengajaran yang dipakai di sini adalah, dalam hadis ini contohkan tentang metode tanya jawab. Itu di sini yaitu qala summa man qala summa ummaka, qala summa man qala summa ummaka, qala summa man qala summa abuka. Jadi seseorang bertanya dan Rasul menjawab. Seorang bertanya kepada Rasul menjawab, seorang bertanya kepada Rasul menjawab, seperti itu. Jadi menggunakan metode tanya jawab. Dengan begitu teman-teman semua, marilah kita sama-sama menghormati kedua orang tua kita tanpa membeda-bedakannya, karena beliau sama-sama berjasa kepada kita.
Hormatilah kedua orang tuamu. Sekian dari saya, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.